Ada satu cara pikir yang kelihatannya wajar. Kalau sakit, ya tinggal bayar. Kalimat ini nggak terdengar salah, nggak terdengar ceroboh, bahkan kelihatannya masuk akal. Dan selama masih punya uang, kalimat ini memang terasa benar. Masalahnya, hidup nggak selalu sesuai harapan. Kalau kamu sudah siap, ayo kita isi ulang. Bukan buat cari siapa yang salah, tapi untuk bisa memahami di mana kita sering keliru tanpa sadar. Ada seseorang, namanya Andi. Dulu hidup Andi berkecukupan. Bukan orang yang super kaya, tapi cukup untuk nggak panik soal hidup. Kalau capek, dia bisa istirahat. Kalau sakit ringan, beli obat. Kalau sakit agak berat, ya keluar uang. Di fase itu, perlindungan kesehatan nggak pernah jadi bahan pikiran serius. Bukan karena Andi nggak peduli, tapi karena keuangannya terasa masih sanggup menanggung apapun. Lalu, hidup pelan-pelan berubah. Bukan berubah karena satu kejadian besar. Bukan karena drama. Bukan karena tragedi yang kelihatan dari luar. Tapi berubah dengan cara yang paling melelahkan. Pelan dan terus-menerus. Penghasilan yang dulu terasa cukup, sekarang mulai sering kurang. Tagihan yang dulu masih bisa diatur, sekarang datang hampir bersamaan. Bukan berarti Andi langsung jatuh miskin, tapi hidupnya mulai menyempit. Kesalahan kecil yang dulu masih bisa ditutup, sekarang langsung terasa dampaknya. Tidur mulai nggak nyenyak. Bangun pagi tidak lagi dengan semangat, tapi dengan beban. Di kepala Andi, selalu ada hitungan. Besok masih bisa makan apa? Bulan depan gimana? Kalau ada apa-apa, uangnya dari mana? Dan tanpa disadari, Andi sudah melewati satu garis penting dalam hidupnya. Garis di mana hidup tidak lagi punya cadangan. Garis di mana semua harus berhasil. Karena gagal sedikit saja, langsung terasa sakitnya. Di titik itu, Andi sadar dan berkata dalam hati, "Gue sudah nggak sekaya dulu lagi." Di fase ini, tujuan hidup Andi jadi sederhana. Nabung, bangkit, balikin hidup yang sempat jatuh. Setiap hari, yang pertama dia cek bukan badan, tapi dompet. Uang masuk hari ini berapa? Bisa disisihin berapa? Masih ada sisa atau enggak? Sedikit demi sedikit, Andi mulai bangga sama dirinya sendiri. Tapi dia lupa mempersiapkan hal terpenting, yaitu perlindungan kesehatan, yang sebenarnya adalah fondasi dasar kalau kita ingin membangun finansial yang sehat. Walau capek, walau ngos-ngosan, yang penting masih bisa nyimpen. Karena di kepalanya, tabungan itu harapan. Kalau tabungan mulai ada, hidup bisa kebuka lagi. Dan di situ, satu pikiran terus muter. Gue harus kaya lagi. Bukan buat pamer, bukan buat gaya. Tapi karena Andi ngerasa, waktu dia punya uang, kehidupan akan lebih jinak. Makanya, semua tenaga diarahkan ke satu tujuan, ngejar balik rasa aman itu. Masalahnya, setiap rupiah yang dia simpan, ada harga yang dibayar pelan-pelan. Makan jadi asal, tidur sering ketunda, badan sering dipaksa. Awalnya masih kuat, masih bisa senyum, masih bisa bilang aman. Tapi sinyal tubuh mulai muncul. Bangun tidur kepala berat, napas gampang habis, badan sering lemas tanpa sebab. Kadang dada nggak enak, kadang pusing datang tiba-tiba. Andi sadar sebenarnya, badannya lagi minta istirahat. Tapi setiap kali rasa itu datang, dia balik ke pikiran yang sama. Nanti aja, nunggu keuangan agak stabil, nabung dulu. Pelan-pelan, tabungan Andi mulai naik, tapi kesehatan turun. Dan Andi nggak sadar, grafiknya saling nyilang. Satu naik, yang satu jatuh. Dia pikir dia lagi membangun kehidupannya kembali. Padahal dia lagi nuker masa depan buat rasa aman sementara. Sampai akhirnya, tubuh Andi yang duluan nyerah. Awalnya biasa aja.
Masuk angin katanya. Capek doang pikirnya. Masih dipaksa jalan, masih dipaksa kerja, masih dipaksa kuat. Nanti juga sembuh sendiri. Tapi hari demi hari, badan makin aneh. Bangun tidur nggak segar, napas pendek, kepala berat. Andi mulai sering berhenti di tengah aktivitas, bukan buat istirahat, tapi karena badannya benar-benar capek. Dan satu hari, dia sadar satu hal pahit. Ini bukan capek biasa. Dan disitulah rasa panik mulai menghampiri Andi. Dia berkata, "Gua nggak boleh sakit." Tapi kenyataan berkata lain. Kondisi Andi memburuk sampai harus dibawa ke rumah sakit. Dan Andi harus dirawat inap. Masuk rumah sakit, semua yang diyakini Andi selama ini berubah. Yang tadinya mikir, nanti dulu, sekarang jadi harus sekarang. Yang tadinya terasa tidak penting, sekarang malah menjadi hal yang paling diinginkan. Dan disitulah Andi ngerasa hampa. Karena kali ini dia nggak masuk rumah sakit sebagai orang yang siap. Nggak ada jaminan kesehatan, nggak ada pegangan, semua ditanggung sendiri. Dan dia nggak bisa lagi bilang, kalau sakit tinggal ke dokter dan bayar. Hari pertama masih mikir, paling bentar. Hari kedua mulai ngitung. Hari ketiga mulai takut buka tagihan. Uang keluar bukan sekali, tapi dikit-dikit. Pelan, tapi nyesek. Kayak keran bocor yang gak bisa ditutup. Setiap hari ada biaya. Setiap hari ada angka. Dan semua tagihan itu membuat isi rekening Andi yang dia kumpulkan selama ini makin menipis. Disitulah Andi baru ngerasain. Bukan cuma badannya yang lagi sakit, pikirannya juga. Niat buat bangkit, niat buat ngejar kekayaan, pelan-pelan runtuh di atas ranjang rumah sakit. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia masuk ke pertarungan tanpa pelindung sama sekali. Dan di momen itu, Andi cuma bisa mikir satu hal. Gue salah ngatur hidup gue. Di situ Andi baru ngerti, bukan sakitnya yang menghancurkan hidupnya, tapi ketidaksiapannya menghadapi sakit. Dulu, saat hidup masih aman, kesehatan bisa dia bayar. Sekarang, saat hidupnya sulit, ternyata jaminan kesehatan adalah pertahanan terakhir. Dan Andi melewatkannya. Andi nggak butuh perlindungan terbaik, nggak butuh yang mahal, nggak butuh yang sempurna. Dia cuma butuh apa saja yang bisa menahan hidupnya saat masalah datang. Karena jaminan kesehatan bukan tanda hidup sudah mapan, tapi tanda kita sadar hidup bisa berubah kapan saja. Pesan dari Andi untuk kamu. Kalau hari ini kamu masih berjuang, masih berusaha untuk bangkit, masih hidup serba mepet, jangan ulangi kesalahan yang sama. Sisihkanlah penghasilanmu untuk perlindungan kesehatanmu. Orang kaya mungkin bisa meremahkan biaya kesehatan, namun orang yang hidupnya kesusahan gak punya kemewahan itu. Andi belajar dengan cara yang mahal. Di channel ini, kita nggak sok pinter. Kita cuma pengen saling ngingetin, supaya kamu nggak perlu bayar harga yang sama seperti Andi. Subscribe channel ini kalau kamu suka konten reflektif seperti ini. Dan bagikan ke temanmu yang hari ini mungkin berada di posisi Andi. Sampai jumpa di video selanjutnya.